Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Setelah Sandra Dewi diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan, ini juga sudah mulai ada beberapa potensi yang sangat kuat mengarah bahwa dirinya mungkin saja akan dijadikan tersangka karena ada keterangan terbaru dari Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi yang mengatakan bahwa untuk suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois itu sudah menjadi tersangka untuk dua hal. Pertama adalah tipikornya, tindak pidana korupsi, dan yang kedua adalah untuk TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan salah satu hal yang bisa dikenakan untuk Sandra Dewi adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau kita lihat sebenarnya dari TPPU ini mungkin nggak sih bahwa dia akan menjadi tersangka? Kan bisa aja Anjas, alasannya dia nggak tahu selama ini uang yang diterimanya adalah uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Tapi agak sedikit sulit untuk dipercaya, believe it or not, dari kasus ini kan terjadinya tahun 2015 sampai 2022. Artinya sudah kurang lebih adalah 7 tahun. Ini yang baru ketahuan. Apakah sebelum-sebelumnya tidak ada tindakan-tindakan yang dugaannya mengarah ke unsur pidana? I don't know. Apakah ini kali pertama dari Harvey Mois dan juga lainnya melakukan tindakan seperti ini? Kayaknya sih agak sulit untuk dipercaya. Pasal TPPU itu apa aja yang bisa menjerat, karena kita masyarakat Indonesia tuh sudah geram ya dan juga sebel dengan yang namanya para koruptor. Negara kita terus terjebak sebagai negara berkembang karena bukan yang nggak ada orang pinter, nggak ada program yang bagus, tetapi terlalu banyak para korupsi di sini. Pasal TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dikatakan TPPU merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau dengan surat berharga lainnya. Nah, dari keterangan tim Kejaksaan hari ini, aku melihat bahwa kita sangat berhati-hati untuk melakukan kayak penyitaan ataupun juga mengambil atau pemblokiran sejumlah rekening yang dimiliki oleh Sandra Dewi dan juga Harvey Mois, karena jangan sampai terjadi kesalahan, dan kalau terjadi kesalahan ini akan menjadi peluang bagi tim mereka, para tersangka, untuk melawan balik dari Kejagung. Adakah dua public figure lainnya yang akan diperiksa? Dari Kejagung mengatakan kami tidak pernah memberikan statement tersebut. Ya, kita lihat nanti. Tidak memberikan statement tersebut bukan berarti tidak akan ada yang terlibat, karena ini bukan jawaban yang yes or no ya. Nah, pada saat Sandra Dewi diperiksa selama 5 jam kemarin, ada beberapa statement yang ngebuat masyarakat itu kayak malah bertanya-tanya, kenapa reaksi Sandra Dewi kok begitu? Menurut aku sih, reaksi dia apapun juga pasti akan dikritik sama netizen. Tetapi yang berbeda adalah negara kita kan termasuk negara yang beragama gitu kan ya. Bahkan di berbagai jejak digital, Sandra Dewi itu memberikan image ke masyarakat bahwa dirinya adalah keluarga, orang yang takut sama Tuhan, dan dia pun sangat memuji dan juga memuja suaminya Harvey Mois yang dikatakan begitu taat sama Tuhan, begitu generous dan sebagainya. Tetapi perbuatan korupsi yang merugikan negara sekarang sementara adalah 271 triliun, ada berapa ribu warga yang terdampak gara-gara peristiwa ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat reaksinya pada saat Sandra Dewi itu memberikan beberapa statement kemarin. Pertama adalah dia ngomong, doain aja ya, gitu. Doain aja ya. Kalau aku lihat kasus-kasus korupsi kayak di Korea Selatan atau di Singapura lah, walaupun tingkatnya sangat kecil sekali, atau negara-negara maju lainnya, orang-orang yang diperiksa walaupun Sandra Dewi bukanlah tersangkanya, tapi adalah suaminya, tapi kan suaminya adalah sosok yang paling dekat sama dia. Biasanya mereka tuh akan malu gitu kan ya, akan malu, jangankan senyum memberikan tanda love, untuk melihat kamera aja mereka akan buang muka. Tetapi ya kita nggak tahu apakah ini bentuk percaya dirinya Sandra Dewi bahwa suaminya tidak bersalah, hanya di framing. Ya, kita lihat dalam persidangan nanti. Dan statement juga dari Sandra Dewi bilang bahwa begini, jangan bikin berita-berita yang tidak benar, tolong lihat data yang benar. Terus wartawannya pada tanya, data yang benar itu seperti apa ya? Langsung nyelonong baik. Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Jangan bikin berita
berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Oke, tolong jangan bikin berita yang tidak benar, tolong lihat data yang benar. Yang tidak benar itu yang bagian apanya? Ini juga harus diklarifikasi. Apakah Harvey Moise itu tidak benar, dia adalah bagian dari para pelaku kasus korupsi ini, karena kemarin juga pada saat Raker DPR Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Timah, ini ada beberapa hal yang begitu amazing ya. Direktur Utama PT Timah Tbk yang sekarang adalah Ahmad Dhani Firsal. Ahmad Dhani Firsal mengatakan bahwa saya tidak terlibat dalam kasus korupsi ini yang terjadi selama 7 tahun di tahun 2015 sampai 2022. Karena kalau kita lihat apakah percaya atau enggak, tentunya masyarakat banyak yang skeptis sepertinya. Para tersangka sebelumnya aja kita sudah tahu yang dari PT Timahnya sendiri yang merupakan badan usaha milik negara. Ada direktur sebelumnya Mokhtar Riza Pahlevi, direktur keuangannya Emil Emindra, direktur operasional ada Erwin Albar, dan masih ada beberapa, totalnya adalah 16 tersangka dari kasus ini. Kalau para direkturnya aja melakukan hal seperti itu dan menjadi tersangka, masa direktur utamanya sebegitu nggak bisa mengawasi hal-hal yang mengarah ke sana? Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Tapi kan direktur utama dari Ahmad Dhani Firsal ini bukan di periode tersebut, Anjas. Well, like or dislike, banyak masyarakat juga yang yakin bahwa peristiwa 7 tahun dugaan korupsi ini sepertinya bukan kali pertama ataukah sudah sering sebelumnya. Bagaimana mungkin ya secara logika kalau aku lihat dari kejaksaan yang mengatakan ini bagaimana sih kok perusahaan segede PT Timah Tbk membiarkan orang mencuri di rumahnya sendiri pada saat sudah mendapatkan barang curiannya tersebut dijual dan dibeli dengan harga tinggi oleh pemilik tanahnya sendiri. Itu kan tidak mungkin kalau bukan kegiatan kejahatan yang sistematis. Bahkan Harvey Moise dan juga Helena Lim adalah dua sosok yang diduga adalah menyiapkan berbagai macam peralatannya. Kita lihat dulu cuplikan agak sedikit emosional di rapat kerja anggota DPR Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Timah Tbk. Ini yang dikatakan. Coba kita lihat teman-teman. Dengan konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. Wih, salah satu anggota DPR bilang kalau sesuai dengan konstitusi ya, pasal 33 Undang-Undang 45, setiap kepala negara, setiap kepala di Indonesia, warga, itu bisa mendapatkan 20 juta rupiah tiap bulan. Memang pasal 33 ini Undang-Undang 45 isinya apa sih? Coba aku cek teman-teman. Oh gini, jadi berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Nah, ini kayaknya bukan dikuasai negara, tetapi dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini baru dari timah aja ya, apa kabar dengan emas, atau mungkin juga dengan minyak bumi, terus juga apalagi, banyaklah tambang di Indonesia, jadi belum lagi dengan dugaan-dugaan ada kartel-kartel lainnya di perminyakan untuk minyak makan dan sebagainya. Jadi Indonesia tuh emang kaya raya, tapi sayangnya kekayaannya tersebut dikuasai oleh sejumlah golongan oknum-oknum tertentu aja. Lanjut lagi, anggota DPR Komisi 6 lainnya menyatakan apa terkait dalam rapat kerja kemarin. Dan saya yakin nggak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terutama semua di sini itu rakyat Indonesia. Bahkan ada katanya menurut salah satu anggota Komisi 3, Komisi 6 ini ada banyak monster katanya. Siapa yang ngomong ini monster ini? Deddy Sitorus ya ngomongnya, saya yakin nggak cuma 271 triliun, pasti banyak monster di belakang itu. Oke, kok bisa ngomong begitu Pak? Apa alasannya? Tutup saja kita minta, karena ini laporannya melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Ya. Laporannya itu seolah-olah benar dan baik-baik aja ya. Begitulah tipikal di Indonesia menurut aku ya.
Pokoknya kalau di atas kertas, on the paper, everything looks perfect. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Laporan di atas kertas seolah-olah baik-baik aja, tapi persoalan ada banyak banget. Karena adalah hal yang aneh ya, harga timah itu dari tahun 2018 sampai 2024 sekarang, itu harganya terus mengalami kenaikan. Tetapi kenapa laporannya kok banyak kerugian? Nah, sekarang kita baru tahu, oh ternyata sengaja nih ya dari PT Timah ini tidak mentargetkan, tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena agar terjadi ya ilegal pertambangan seperti itu. Udah mereka dikasih fasilitas untuk mengeruk timah, biji timah di lahan yang diberikan ke PT Timah untuk pengelolaannya. Malah udah selesai seperti itu, para pencuri dalam tanda kutip yang difasilitasi juga oleh oknum-oknum tersebut malah menjual kembali ke PT Timah dengan harga yang lebih tinggi. Makanya aku yakin dari Komisi 6 DPR RI ini, aku setuju sih bahwa kayaknya kalau cuma 271 triliun selama 7 tahun, kayaknya lebih dari itu. Dan aku juga yakin nggak mungkin ini adalah kejadian yang pertama kali. Apakah ini sudah menjadi kebiasaan para pengusaha, oknum-oknum, baik itu yang BUMN ataupun swasta, mereka pada saat melakukan aktivitas bisnis di pertambangan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang ilegal. Dampaknya adalah sekarang kalian bisa lihat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung itu luar biasa parah banget. Berapa banyak ribu nelayan yang tidak bisa melaut lagi, tidak bisa memberikan nafkah ke keluarganya, berapa ribu orang yang harus ngerasa tidak nyaman tinggal di lingkungan yang cari air susah, ataupun juga terjadi kerusakan alam. Itu kan sesuatu hal yang nggak bisa diukur dengan uang aja, hanya untuk memberikan kekayaan yang super luar biasa untuk oknum-oknum tertentu. Makanya masyarakat marah sekali melihat sosok yang selalu memberikan image bahwa dia takut Tuhan, dia generous, dia dermawan, tetapi ternyata bagian dari para orang-orang yang nyolong uang negara. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Dan kalau nanti ada update terbaru terkait dengan Sandra Dewi dan juga kasus lainnya yang terkait dengan dugaan korupsi di PT Timah Tbk ini, akan aku update di video berikutnya. Apakah menurut kalian Sandra Dewi layak menjadi tersangka? Karena untuk menjadi tersangka itu harus ada 2 alat bukti yang kuat, teman-teman. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada 2 alat bukti yang mengatakan bahwa Sandra Dewi itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa uang yang didapatkan dari suaminya adalah hasil dari korupsi, ya dia bisa terkena pasal TPPO dan dia bisa menjadi tersangka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.